Berbisnis dan berwisata pastinya memerlukan alat transportasi untuk berkembang. Dan ketika dipajaki dengan PCR, mendadak ekstra uang keluar harus dikeluarkan untuk mereka yang melakukan wisata atau melakukan perjalanan bisnis. Hal ini membuat banyak orang jadi malas berpergian dan membuat wisata serta berkembangnya bisnis di banyak daerah menurun tajam. Maka orang mulai melirik dan mencurigai bahwa kebijakan PCR sebagai akal-akalan mencari cuan telah dilakukan oleh pejabat dan pebisnis berkolaborasi bersama membuat kebijakan untuk ngerjain rakyat demi untung cuan yang besar. Kemudian keputusannya pun dilanjutkan dengan terus mempertahankan level PPKM di atas 2 sehingga semua moda transportasi akan di-PCR-kan. Mantap sekali dah kebijakannya. Cantik. Dibungkus fakta-fakta mengerikan akan ada gelombang ketiga, masih rawan karena rakyat belum vaksin semua, dan info lain sebagainya yang membuat PPKM siaga merah. Awalnya PCR buat mereka yang merasakan ada masalah kesehatan untuk dites. Sekarang semua orang yang sehat dicarikan cara agar dites PCR. Kalau perlu, anak sekolah, penumpang ojek, naik bus, naik angkot, bajai, semua harus menunjukkan hasil tes PCR. PCR menjadi kewajiban seperti vaksin. Vaksin gratis oleh pemerintah, tapi PCR bayar. Bayar ke swasta yang isinya adalah perusahaan milik pejabat berkuasa yang serba bisa tersebut. Sehingga kesimpulannya adalah it's not about pandemic, it's about demand and supply. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih kepada majalah Tempo yang secara khusus menulis artikel Kongsi Pencari Rezeki. Sejumlah laboratorium tes PCR milik politikus dan konglomerat meraup untung saat pandemi COVID-19. Demikian teasernya. Kita bahas faktanya. Seorang Menko merangkap jabatan sebagai koordinator PPKM, dia pucuk pimpinan dalam hal kebijakan COVID-19 dan investasi. Lalu seorang Menteri BUMN merangkap ketua tim penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Menteri Kesehatannya bekas wakil Menteri BUMN. Menteri itu ternyata ada kaitannya dengan PT Genomic Solidaritas Indonesia. Unit usaha PT itu adalah GSI Lab yang jualannya segala jenis tes COVID-19. PCR swab, same days, swab antigen, PCR kumur, dan lain sebagainya. Dalam situs resminya, GSI Lab mengklaim memiliki 1.000 lebih klien korporat, melaksanakan 700.000 lebih tes, menyalurkan 5.000 tes gratis, dan donasi total 4,4 miliar. Poin penting, dia yang membuat kebijakan sebagai pemerintah, dia juga yang jualan barangnya. Kita bedah lebih dalam, siapa pemilik PT Genomic Solidaritas Indonesia yang dibuat April 2020, sebulan setelah kasus COVID-19 pertama di Indonesia. Komposisi pemegang sahamnya adalah Yayasan Indika untuk Indonesia, Yayasan Adaro Bangun Negeri, Yayasan North Star Bakti Persada, PT Toba Bumi Energi, PT Toba Sejahtera, PT Kartika Bina Medika Tama. PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtera adalah entitas anak PT TBS Energi Utama Tbk atau Toba. Opung pernah mengakui katanya dia memiliki sedikit saham di situ. Pastinya dia adalah pendiri grup tersebut. Kita tidak usah merinci lebih dalam lagi dari nama-nama tersebut siapa saja mereka. Silahkan cari sendiri siapa pemiliknya. Toh nama-nama itu adalah nama-nama terkenal semua. Oke, kita semua yakin bahwa Anda semua pasti sudah paham siapa mereka yang bermain dengan kebijakan dan meraup untung dari bisnis PCR tersebut. Itu semua jelas bisnis. Badan hukumnya saja PT. Tujuan PT adalah satu, yaitu laba. Ingat, bukan masalah orang dilarang berbisnis, tapi lihat dulu posisi siapa yang berbisnis. Sangat tidak bermoral menjadikan jabatan publik sebagai pintu masuk untuk berbisnis, memanfaatkan masa pandemi yang menyusahkan rakyat untuk menumpuk cuan. Di sisi lain, masyarakat berusaha dijejali dengan segudang prestasi seperti Indonesia menjadi pemimpin G20 atau prestasi apapun juga agar informasi benar yang memanfaatkan jabatan dan peraturan yang memaksa rakyat jadi pasar tidak ada yang peduli dan dianggap salah. Kita kembali ke intinya. Bisnis tes PCR ini adalah skandal di pemerintahan saat ini yang sangat memalukan. Sayangnya, menyeret hal ini untuk menjadi perkara hukum sepanjang pemimpin tertingginya masih polos seperti saat ini sangatlah sulit. Jadi, ya mari kita berpikir bagaimana caranya agar kekuatan moral masyarakat tersadarkan. Bukan menganggap informasi seperti ini adalah nyinyir anti pemimpin yang sangat baik dan berprestasi tadi. Bukan, tetapi masyarakat harus sadar dan membangun kekuatan bagaimana membendung kuasa-kuasa jahat yang selalu berhasil bersembunyi di balik wajah baik itu.